Karena berbagai alasan, jendela transfer Januari 2024 menjadi yang paling sepi. Bahkan di Liga Inggris, kompetisi yang dikenal sebagai liga dengan dana tak terbatas, tidak luput dari kenyataan ini. Dengan sebagian besar klub menyaksikan periode rekrutmen berlalu tanpa transfer besar. Namun ada beberapa pengecualian. Salah satu contoh adalah upaya gigih 3 klub London untuk memboyong Antonio Nusa ke Inggris. Tottenham dan Chelsea sama-sama diketahui telah menghubungi klub Brugge mengenai ketersediaan sang penyerang. Meskipun Brentford yang akhirnya muncul sebagai tujuan paling mungkin baginya. The Beast bahkan berhasil mencapai kesepakatan senilai 25 juta pound sterling atau sekitar 200 miliar rupiah lebih untuk merekrut pemain asal Norwegia itu. Sebelum akhirnya tes medis menghambat kepindahannya karena menunjukkan masalah pada tulang rawan lutut dan potensi masalah cedera lama pada punggungnya. Akibatnya pada menit-menit terakhir bursa transfer, Brentford mundur dari perlombaan, membuat remaja berbakat ini harus bertahan di kasta tertinggi Liga Belgia. Tidak diragukan lagi, Antonio Nusa sedikit frustrasi dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Tetapi masih ada banyak waktu baginya untuk mendapatkan transfer besar. Faktanya, kemungkinan besar musim panas ini akan membuat banyak klub top Eropa kembali melirik talenta muda berbakat tersebut. Tapi apakah Antonio Nusa memang sehebat itu? Apakah ia memang layak disebut sebagai the next Neymar? Simak penjelasannya sebagai berikut. Lahirnya Neymar dari Norwegia. Antonio Nusa lahir di Norwegia Timur pada April 2005. Ia memulai perjalanan sepak bolanya di tim lokal Langhus IL. Kemudian pada usia 13 tahun, ia menarik perhatian salah satu klub besar di area tersebut, Stabæk Fotball. Setelah tampil mengesankan di tim junior, ia diberi kontrak profesional selama 3 tahun pada tahun 2021. Saat itu, Nusa yang berusia 16 tahun berkata, "Ini sangat menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa klub memiliki kepercayaan yang besar kepada saya. Hari ini adalah hari yang luar biasa." Tak lama setelah menandatangani kontrak itu, ia pun masuk ke skuad tim utama. Setelah beberapa kali menjadi pemain pengganti, kesempatan untuknya menembus tim senior secara permanen adalah saat Stabæk kebobolan 4 gol sebelum turun minum melawan Bodo Glimt. Dengan keadaan yang sudah tidak menguntungkan, Nusa dimasukkan ke lapangan saat turun minum dan menunjukkan bakatnya. Ia mencetak gol hiburan yang luar biasa 9 menit sebelum waktu berakhir. Menerobos dari sayap kiri, ia dengan cepat menusuk ke dalam dengan gerakan tipu yang kilat sebelum melepaskan tembakan melengkung yang tepat ke pojok atas gawang. Antonio Nusa kemudian melanjutkan performanya dengan mencetak 2 gol bagus pada pertandingan berikutnya melawan Viking FK, yang semakin memperkuat posisinya di tim inti. Namun, penampilan ini membuat klub yang lebih besar meliriknya. Dan pada bulan Agustus 2021, ia menyelesaikan transfer di hari terakhir bursa transfer ke klub Belgia, klub Brugge. Setelah tampil mengesankan di pramusim, momen yang ditunggu pun tiba. Nusa mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti saat klub Brugge berhadapan dengan Porto di babak penyisihan grup Liga Champions. Tuan rumah difavoritkan untuk memenangkan pertandingan. Namun saat Nusa masuk ke lapangan, tim Belgia itu sudah unggul 3-0. Pemain muda ini kemudian menambah penderitaan Porto dengan melewati PP yang kelelahan dan melepaskan tembakan keras ke pojok bawah gawang. Ia melengkapi malam bersejarah bagi klub Brugge dan juga pertandingan yang tak kalah penting bagi Nusa. Dengan gol tersebut, ia menjadi pencetak gol termuda kedua Liga Champions sepanjang masa di usia 17 tahun 149 hari, di mana hanya pemain Barcelona Ansu Fati yang mencetak gol pada usia lebih muda di kompetisi ini. Momen ini membuat dunia terkesima dan mulai memperhatikan Nusa, dan sejak saat itu ia terus berkembang. Kelebihan yang dimiliki Antonio Nusa. Senjata terbesar Nusa adalah driblingnya. Nusa memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, serta segudang trik yang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi pemain bertahan lawan. Nusa juga pemberani, selalu berusaha melewati pemain yang menjaganya ketika ada kesempatan. Tidak ada pemain yang menjalani lebih dari 20 penampilan dengan rata-rata take on atau menggiring bola melewati lawan dengan sukses lebih banyak darinya sebanyak 4,38 kali per 90 menit di Liga Pro Belgia musim ini. Ia juga mahir membawa bola ke depan ke ruang kosong. Selain Malik Fofana dari Gent, tidak ada pemain Liga Pro yang mencatatkan lebih banyak progressive carries atau membawa bola ke depan memasuki area lawan atau setiap dribble yang mencapai kotak penalti lawan
sebanyak 6,7 kali per 90 menit dibandingkan Antonio Nusa musim ini. Kemampuan dribbling Nusa didukung oleh sifat ambipedalnya. Sama nyamannya menggunakan kaki kiri atau kanan, membuatnya sulit untuk memprediksi apa gerakan selanjutnya. Terlepas dari sayap mana dia ditempatkan, ia mampu menusuk ke dalam atau keluar untuk melewati pemain lawan. Kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa pemain sayap termahal di dunia. Kepercayaan diri Nusa juga terlihat pada kemampuannya melepaskan tembakan. Hanya 10 pemain yang rata-rata melepaskan lebih banyak tembakan per 90 menit di Liga Pro Belgia musim ini dari Antonio Nusa. Ini menunjukkan keinginannya untuk menciptakan momen kemenangan, yang mengesankan mengingat pengalamannya yang masih terbatas. Di luar penguasaan bola, dia bekerja sangat keras. Ketekunan dan kecerdasannya yang berkembang membuatnya cocok untuk sistem pressing ketat di klub elit. Meskipun ada banyak hal yang membuat kita bersemangat saat melihat Nusa bermain, ia masih jauh dari pemain yang sempurna. Statistik gol dan asisnya belum terlalu spektakuler. Dengan 34 tembakan di Liga Pro Belgia, ia hanya menghasilkan 3 gol musim ini. Pengambilan keputusan dan eksekusi yang kurang meyakinkan di sepertiga akhir lapangan juga terlihat pada upaya-upaya umpannya. Dengan semua kemampuan dribblingnya, Nusa hanya mencatatkan rata-rata 0,54 umpan silang sukses per 90 menit musim ini, dengan lebih dari 60 pemain Liga Pro yang memiliki catatan yang lebih baik. Secara fisik, ada juga hal yang perlu dipertimbangkan, terutama jika dia akhirnya bermain di Premier League. Kekurangan postur tubuhnya bisa menjadi masalah. Tentu saja, dia masih berkembang dalam hal ini, tetapi dia mungkin akan kesulitan menghadapi beberapa bek tangguh yang dimiliki Inggris. Masalah cedera telah teratasi. Masalah medis yang menggagalkan transfer Nusa ke Liga Inggris di bulan Januari kini telah teratasi. Setelah menjalani beberapa tes lanjutan, rupanya hasil tes medis yang ditemukan pada Januari lalu bukanlah masalah besar. Dan kabar ini langsung kembali memanaskan perebutan tanda tangan Nusa di musim panas nanti. 3 klub London yang tertarik pada bursa transfer musim dingin pasti akan terlibat lagi. Sementara fakta bahwa kontraknya sekarang 6 bulan lebih dekat sebelum kadaluarsa pada 2027 mungkin akan membuat beberapa klub benua lain untuk juga meliriknya. Tidak ada yang meragukan bakat Nusa, tapi setelah klub Brugge nyaris mendapatkan lebih dari 200 miliar untuk salah satu aset berharga mereka di bulan Januari lalu, harga jualnya mungkin akan membuat beberapa peminat potensial mundur. Bagaimanapun, tampaknya hanya masalah waktu sebelum pemain masa depan Norwegia berikutnya ini akan beraksi di salah satu liga top Eropa. Apakah ia layak menjadi the next Neymar? Saya suka menciptakan kekacauan, kata Nusa. Neymar adalah panutannya karena dia menciptakan kekacauan di lapangan dengan dribblingnya. Menurutnya Neymar adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dan bukan hanya Nusa sendiri yang membuat perbandingan dengan legenda Brasil itu. Mantan rekan setim Nusa di Stabæk, Matt Solheim, bisa melihat kesamaan dengan Neymar dalam gerakan Nusa dan cara dia menggunakan bola. Namun masih ada sedikit perbedaan di antara mereka, tetapi rekannya tersebut yakin Nusa bisa sampai ke sana. Nusa masih memiliki jalan panjang untuk bisa dianggap setara dengan Neymar, tetapi cara dia melewati lawan-lawannya pasti mirip dengan mantan bintang PSG itu di masa jayanya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.